Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Masih tetap semangat? Harus tetap semangat. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks ceramah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teks ceramah, kita simak video berikut ini. Semangat belajar! Nah, di sini Ibu akan menyampaikan mengenai teks ceramah. Pasti kalian tidak asing lagi dengan istilah ceramah. Semisal ceramah dalam acara pengajian, mendengarkan ceramah di TV, mendengarkan ceramah di radio atau di media lainnya. Tentunya dengan mendengarkan ceramah tersebut, kamu akan mendapatkan informasi pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak lagi. Karena memang sebuah ceramah menyimpan banyak informasi di dalamnya. Nah, sebagai generasi muda, kamu juga harus berlatih menyampaikan ceramah. Selain untuk melatih kepercayaan diri ketika berbicara di depan umum, menyampaikan ceramah juga bermanfaat untuk membagikan informasi atau bahkan kebaikan kepada orang lain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian ceramah. Seperti biasa, Ibu menyertakan dua ahli yang menyampaikan ceramah. Pengertian ceramah yang pertama yaitu Winarno Surahmat. Ceramah adalah penuturan dan penerangan secara lisan. Mereka mendengarkan dengan teliti sambil mencatat pokok-pokok penjelasan yang sudah disampaikan guru. Yang kedua dari Muhyiddin Syah. Ceramah sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis guna menyampaikan informasi yang berguna untuk pendengar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi dan pengetahuan oleh orang-orang yang menguasai di bidangnya. Semisal di bidang kesehatan, di bidang keagamaan, di bidang sosial, atau di bidang yang lainnya. Nah, pasti kalian masih bingung mengartikan antara ceramah, khotbah, dan pidato. Jika ceramah berisi pengetahuan, informasi, dan pengetahuan oleh orang-orang di bidangnya, khotbah itu menyampaikan pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan untuk memperkuat iman. Nah, sedangkan pidato itu pembicaraan yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan untuk berbuat sesuatu. Tentunya ketiga istilah tersebut memiliki ciri khusus atau struktur khusus untuk menandai bahwa itu ceramah, khotbah, atau pidato. Selanjutnya, ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama, memiliki struktur yang lengkap. Ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, isi teks ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Semisal dalam ceramah di tempat tertentu bertemakan kerohanian. Jadi, kegiatan yang ada yang terdapat dalam suatu tempat tertentu harus teks ceramah atau isi ceramahnya harus bersifat keagamaan. Tidak boleh menyimpang dari tema yang sudah ditentukan. Selanjutnya, isi teks ceramah harus objektif, jelas, dan benar tentunya. Yang keempat, isi teks ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Selanjutnya, bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami oleh pendengar. Nah, bahasa yang digunakan oleh penceramah wajib mudah dipahami oleh pendengar, wajib menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, agar pendengar mudah menyerap apa yang dibicarakan oleh penceramah. Jadi informasi yang disampaikan oleh penceramah dapat sampai oleh pendengar.
Selanjutnya, bahasa yang digunakan penceramah harus bersifat santun, tidak memiliki unsur sarkas, tidak memiliki unsur sara, atau yang lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Terdapat 4 jenis informasi dalam teks ceramah. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Informasi berdasarkan fungsi itu mencakup yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan, seperti tentang pergantian kurikulum. Yang kedua, informasi yang mengajarkan pembaca, mengajarkan edukatif, seperti teknik belajar yang jitu. Dan yang ketiga, informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau khayalan, seperti cerita pendek, komik, dan karikatur. Selanjutnya, jenis informasi berdasarkan format penyajian. Di sini dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, kartun, foto, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan khas, resensi, kolom, dan karya fiksi. Jadi, dalam ceramah tidak semuanya medianya tidak semuanya berbentuk audiovisual. Jadi dalam ceramah itu ada juga format penyajiannya berbentuk tulisan, seperti berita, artikel, karangan khas, resensi, karangan fiksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Jadi, ketika kita melakukan penceramah, tidak harus menyungsung tema daerah tertentu saja. Kita juga bisa memberitahukan pengetahuan dari daerah nasional atau daerah mancanegara yang lain, begitu. Selanjutnya, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi berdasarkan bidang kehidupan ini mencakup olahraga, pendidikan, musik, budaya, sastra, dan iptek, informasi teknologi. Nah, di sini kalian harus memahami informasi penting yang ada dalam teks ceramah. Coba dipahami, dibaca terlebih dahulu. Contoh teks ceramah yang berjudul bahaya narkoba. Ketika kalian sudah kalian membaca keseluruhan teks tersebut, dapat ditemukan informasi pentingnya. Yang pertama, narkoba merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan. Selanjutnya, bahaya utama terletak dari ketergantungan tubuh ketika mengonsumsinya. Bahaya lainnya memiliki kekuatan melabeli dirinya sendiri sebagai benda yang dapat membawa kesenangan, menghilangkan kepenatan, dan menaikkan status sosial seseorang. Bahaya sebenarnya dari narkoba adalah bagaimana ia mampu menyebar dengan cepat dan menyebabkan kecanduan. Jadi, informasi penting yang terdapat dalam teks ceramah bahaya narkoba ini ada 4. Yang pertama yang sudah Ibu bacakan tadi. Setelah kita mempelajari informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks ceramah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian penting yang terdapat dalam teks ceramah. Jika informasi-informasi penting itu mencakup atau hanya menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks ceramah tersebut, maka bagian-bagian penting itu bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Adapun bagian-bagian lainnya berperan sebagai penjelas saja. Penting atau tidaknya suatu uraian dapat pula berdasarkan kebermanfaatnya. Apabila bagian itu dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, maka bagian itulah yang penting.
Sementara itu, pernyataan lain yang kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya, maka bagian itu bukanlah bagian yang penting. Dengan demikian, penting tidaknya suatu uraian bisa berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lainnya. Di sini Ibu sudah membedakan antara tulisan yang berwarna putih dan tulisan yang berwarna merah. Coba kalian baca dulu teks ceramah yang berjudul Bahaya Narkoba. Di bawahnya Ibu sudah tuliskan bagian-bagian penting yang terdapat dalam teks tersebut. Setelah kita mempelajari mengenai penting informasi-informasi penting dalam teks ceramah dan bagian-bagian penting dalam teks ceramah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kalimat majemuk bertingkat yang terdapat dalam teks ceramah. Yang pertama, hubungan akibat, menyatakan sebuah hubungan sebab akibat, ditandai dengan kata hubung akibatnya, sehingga, sampai-sampai, maka, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Contohnya, ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Nah, penyebab dari ia jatuh sakit lah karena dia terlalu bekerja keras. Akibat dari ia terlalu bekerja keras, ia jadi jatuh sakit. Begitu. Yang kedua, hubungan cara, ditandai dengan kalimat hubung dengan. Contohnya, Andi dan Iqmal berburu rusa di hutan dengan pistol karbin. Nah, cara Andi dan Iqmal berburu rusa itu dengan menggunakan pistol karbin. Itu. Yang ketiga, hubungan pengandaian adalah kalimat majemuk yang menyatakan hubungan pengandaian, ditandai dengan kata hubung, seolah-olah, seakan-akan, dan lain sebagainya. Contohnya, wajah Andi memperlihatkan banyak kerutan, seolah-olah ingin memakan orang. Jadi, seolah-olah itu merupakan pengandaian, merupakan khayalan. Yang keempat, hubungan pertentangan adalah sebuah kalimat majemuk yang memiliki makna pertentangan, ditandai dengan kata hubung padahal, sedangkan, faktanya, kenyataannya, dan lain sebagainya. Contohnya, para tamu sudah siap, sedangkan kita belum. Yang kelima, hubungan hasil, ditandai dengan konjungsi makanya. Contohnya, tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Selanjutnya, hubungan penjelas adalah sebuah kalimat majemuk menjelaskan kalimat itu, ditandai dengan kata hubung bahwa, yaitu, dan lain sebagainya. Contohnya, kejadian itu menceritakan bahwa Andi dan Iqmal bertengkar mengenai persoalan pribadi. Jadi, kejadian itu menjelaskan bahwa Andi itu bertengkar mengenai apa? Mengenai persoalan pribadi. Yang terakhir, kalimat majemuk hubungan atribut, ditandai dengan konjungsi yang. Contohnya, istrinya yang datang dengan dia, ternyata mantan kekasihku. Begitu. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.